Kuda Sumbawa menjadi satu spesies baru dengan fungsinya yang tidak jauh berbeda dengan kawasan-kawasan lain di dunia, yaitu sebagai alat transportasi manusia ataupun barang. Satu hal yang agak berbeda dengan kuda-kuda di komunitas lain. Di Sumbawa, kuda juga diambil dagingnya untuk dimakan. Harus cari kuda yang super. Kalau ya kuda-kuda sakit kan jadi dagingnya kan tidak enak karena dikonsumsi masyarakat kan gitu. Jadi harus kita cari yang super kudanya supaya masyarakat tidak kena penyakit ini kan gitu. Karena risikonya kan di kita yang motong kan gitu. Jadi harus kita cari yang super. Kayak tadi kan kudanya masih super itu. Maksudnya super kan tidak sakit kan gitu. Walaupun kurus tapi kudanya tidak sakit. Kalau kuda sakit itu kan takutnya kita itu dagingnya ada penyakit terus nular ke masyarakat kan gitu. Kalau dulu boleh dibilang hanya barang reato dulu kan, tapi sekarang sudah mayoritas pokoknya mayoritas Sumbawa sudah mereka konsumsi. Nah, kalau sekarang, kalau dulu ya, karena yang kita tahu kan begini, sekarang umpamanya ada acara, terus ada keluarga yang dari luar Sumbawa kan, dari Sumbawa besar kan, kita ditelepon sama teman-teman sama keluarga, Pak, saya ke situ tolong siapin daging kuda, berarti kan sudah mengonsumsi semua kan. Kalau dulu ya enggak, kalau sekarang kan gitu, saya enggak mau daging lain, saya mau daging kuda aja, jadi kita stok daging kuda kan. Makanya kalau ada orang pesta kawin apa di sini yang banyak tamu yang dari luar kan, jelas mereka tuh pesan daging kuda. Karena sudah mayoritasnya di sini itu daging kuda toh. Kalau sapi kan banyak deh. Tak hanya dijual dalam bentuk mentah, daging kuda diolah juga jadi kuliner khas Brangrea. Penasaran dengan sate kuda kan? Kita beli dari mulut ke mulut juga kan? Di Brangrea, oh ada sate kuda, rame-rame dah kesini gitu. Gak pernah saya daging sapi, cuman kuda aja. Soalnya kan kuda, sapi di mana-mana kan ada, tapi cenderung ke bumbu kacang kan. Kalau ini kan dah khas, kita punya ini khas gitu. Kalau dipakai daging kuda ndak bisa, lain, strukturnya lain kalau sudah matang. Orang kalau makan ini sate itu makan daging kuda itu biasanya suka karena apanya? Karena khasiatnya pertama kan, kebetulan orangnya sudah doyan, ndak kayak daging kerbau, kayak sapi, kalau dalam banyak kan nempel. Kalau ini kan ndak, tetap cair, kayak minyaknya tuh kan, tetap segar gitu. Di Sumbawa, tak hanya daerah agraris yang digarap. Daerah laut yang tak jauh dari sawah pun digarap. Laut yang tak berpatok pun dipatok menjadi daerah budidaya rumput laut. Pertanian laut yang baru dikenal masyarakat dunia pada abad 20. Masyarakat di Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi pemanen rumput laut. Sebagian mengolah rumput laut mentah menjadi tepung, lantas diolah jadi aneka kudapan. Saya nggak tahu bikinnya, cuma dari sini kemarin dibikin terigu, dikasih putih itu kayak terigu sudah macam-macam lah anunya. Tepung ya? Tepung ya. Awalnya, rumput laut hasil panen petani ini hanya diperjualbelikan sebagai bahan mentah kering. Namun, UMKM petani Desa Kertasari berinovasi untuk menambah nilai jual komoditas rumput laut ini. Salah satunya dengan membuatnya sebagai aneka camilan. Dan yang paling khas adalah dodol rumput laut Kertasari. Sebelum diolah menjadi dodol,
rumput laut harus dicuci berulang kali untuk menghilangkan alga yang menempel, aroma air laut, dan rasa asinnya. Setelah itu, rumput laut dijemur hingga benar-benar kering. Rumput laut yang sudah kering diolah jadi tepung. Tepung rumput laut kemudian dicampurkan dalam adonan mendidih yang terdiri dari santan, beras ketan, dan gula. Adonan harus diaduk terus-menerus agar matang sempurna dan tidak mengeras. Untuk mengurangi kandungan air, potongan dodol ini di oven hingga kering. Dan jadilah dodol rumput laut. Dodol rumput laut lebih kenyal dibandingkan dengan dodol pada umumnya. Selain itu, dodol ini lebih berserat. Kandungan rumput laut yang kaya akan polisakarida sulfat bermanfaat sebagai antioksidan, antikoagulan, dan menangkal pertumbuhan sel kanker. Jika melancong di Kabupaten Sumbawa Barat, dodol rumput laut ini bisa jadi pilihan buah tangan hasil bumi dari petani di Desa Kertasari. Sumbawa, bagian dari gugusan Kepulauan Sunda Kecil. Bentang alamnya didominasi oleh tanah berbukit serta padang savana yang membentang luas. Sinar matahari yang melimpah dan tanah vulkanik yang subur membuat wilayah ini menyimpan sejuta pesona. Tradisi agraris di Sumbawa begitu kental. Tradisi ini tidak hanya tampak di sawah dan kebun saja, tapi menjadi satu napas dalam seluruh kehidupan masyarakat Sumbawa Barat. Jadi memang kalau secara umum masyarakat Sumbawa itu pola bertaninya itu memang seperti halnya daerah-daerah yang ada di Nusantara ini kan. Ketika mereka bercocok tanam, ada orang-orang yang diminta untuk menggarap gitu kan. Sama juga pada zaman dahulu itu ada petani penggarap, juga ada petani yang betul-betul memiliki tanah gitu, tuan tanah gitu ya. Jadi sampai sekarang ini masih ada seperti itu. Jadi yang pemilik tanah ada petani penggarap gitu. Jadi setiap hari dapat ditunjukkan oleh aktivitas para pemuda atau orang-orang tua kita pada zaman dahulu itu mereka sudah berangkat setelah subuh itu berangkat ke sawahnya itu dengan keyakinan yang besar bahwa hasil panennya itu akan melimpah ruah gitu. Dan itu dilakukan setiap hari. Dan itu ditunjukkan bahwa masyarakat Sumbawa pekerja keras dan ditunjukkan oleh mereka itu sebagai seorang petani yang bisa menyekolahkan anak-anaknya bahkan sampai ke luar negeri. Tradisi ini juga tidak diam dan berkutat pada masa lalu. Tradisi agraris berubah sesuai zaman dan pengaruh dari berbagai macam hal. Kalau pertaniannya itu pasti itu bagian dari pengaruh dari luar sebenarnya. Ketika mereka itu bercocok tanam tentu ada salah satu bentuk pewarisan budaya yang coba dibawa oleh para pendatang gitu ya. Kuda adalah satu bukti bahwa pendatang dari bangsa lain sudah datang dan berinteraksi dengan orang-orang Sumbawa. Kuda Sumbawa secara fisik serupa dengan kuda yang dipakai bangsa Mongol di Asia Tengah. Badannya tidak tinggi tapi kuat. Tapi kuda Sumbawa tidak bisa lagi digolongkan sebagai kuda Asia Tengah. Karena kuda Sumbawa saat ini sudah bercampur dengan gen kuda Arab dan Eropa yang dibawa oleh pedagang dari Goa yang memiliki kuda yang sudah bercampur dengan ras kuda Arab dan Eropa. Main jaran adalah istilah dalam bahasa lokal masyarakat Sumbawa untuk menyebut tradisi pacuan kuda. Pacu kuda ini begitu populer di Pulau Sumbawa. Tak heran, hampir setiap desa memiliki arena pacuan kuda.
Yang unik, para joki kuda ini adalah anak-anak berumur 4 sampai 12 tahun. Sejak umur 3 tahun, mereka sudah berlatih menunggang kuda. Ketika akan mengikuti sebuah kejuaraan resmi, para joki cilik ini berlatih tiap hari Minggu. Meski masih belia, para joki cilik ini begitu mahir dan berani kala menunggang kuda. Kemampuan para joki diwarisi secara turun-temurun dari orang tuanya. Seperti halnya Derry, ia adalah salah satu dari ratusan joki cilik yang ada di Pulau Sumbawa. Datang ke Krato Angin Laut untuk berlatih. Ipin, ini juga seorang joki cilik. Ketika berada di atas kuda, tubuh mungilnya ikut melesat kencang bersama kuda tunggangannya. Tanpa pelana dan hanya memakai baju lengan panjang dan helm, kuda-kuda mereka melaju dengan kencang dengan harapan bisa menjadi nomor 1. Resiko terjatuh dari kuda saat berlomba menjadi resiko yang biasa mereka terima. Sistem pertandingan di sebuah kejuaraan biasanya memiliki sistem gugur. Sekali balap, sekitar 6 orang joki cilik beradu ketangkasan memacu kuda masing-masing. Biasanya mereka harus bertanding 2 kali putaran. Kuda peserta lomba yang kalah akan langsung gugur dan tidak boleh mengikuti pertandingan selanjutnya. Para pemenangnya akan bertanding lagi hingga memunculkan satu pemenang. Menang berarti materi berlimpah. Tak hanya itu, harga jual kuda juara juga meningkat. Karena kuda yang biasanya menjadi pemenang, harga jualnya menjadi lebih tinggi. Tidak ada yang tahu sejak kapan tradisi main jaran ini dimulai. Namun, pacuan kuda joki cilik telah menjadi tradisi turun-temurun yang tak terpisahkan dari masyarakat Sumbawa. Pala adalah salah satu tanaman rempah yang dimanfaatkan sejak zaman Romawi kuno untuk pengobatan, bumbu masak, hingga wewangian. Dan pala terbaik di dunia tumbuh di Kepulauan Maluku, termasuk Pulau Ambon. Anugerah alam berupa tanah vulkanik, iklim tropis, curah hujan tinggi, dan kelembaban udara antara 50 hingga 80% menjadi faktor tumbuh suburnya pala. Hingga kini, Indonesia memasok lebih dari 50% kebutuhan pala dunia. Dahulu, dongeng tentang Pulau Rempah adalah cerita pedagang Gujarat yang menyebar sampai ke Eropa. Misterius, eksotis, dan mahal. Hal ini menjadi daya tarik bangsa Eropa untuk mencari Pulau Rempah. Pohon-pohon pala di negeri Hila, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, berumur puluhan tahun. Warga memanen sisa pala musim lalu saat musim hujan hampir berakhir. Pala dipanen 3 kali dalam setahun, saat mulai musim hujan, puncak musim hujan, dan saat musim hujan berakhir. Sekali panen bisa menghasilkan 1 laksa atau setara 10.000 butir biji pala. Pala memang termasyhur sebagai simbol kekayaan alam Nusantara. Namun dalam sejarahnya, kekayaan itu hanya dinikmati segelintir pihak saja, penguasa dan pedagang yang memonopolinya. Negeri Keibobu, satu desa yang ada di semenanjung Keibobu. Desa ini terdiri dari wilayah pesisir pantai, pulau-pulau kecil dan perbukitan. Tempat yang memiliki penampang alam yang beragam ini terjadi akibat proses vulkanik gunung api di Pulau Seram.
dan gerakan lempeng dunia yang saling mendorong ke permukaan. Wilayah daratannya yang gersang memiliki potensi mineral yang besar dan jadi habitat pohon kayu putih, tanaman endemik khas kepulauan di timur Indonesia. Sejak 1970-an, masyarakat di negeri Keibobu mulai membuat minyak kayu putih. Minyak ini menjadi komoditas andalan masyarakat di negeri Keibobu. Hamparan luas perbukitan pintu angin di daerah Supur negeri Keibobu ini ditumbuhi pohon kayu putih. Umurnya sudah puluhan tahun. Negeri Keibobu berada pada ketinggian 5 hingga 400 meter di atas permukaan laut. Dengan zona iklim tropis dan curah hujan tahunan yang rendah sedang, kondisi ini ideal bagi pertumbuhan pohon kayu putih. Warga mampu memanen daun kayu putih hingga 50 kg seharinya. Frankie Kuhuail sudah sejak lama memanen kayu putih liar ini. Dibantu anak dan istrinya, dalam 2 jam ember-embernya sudah dipenuhi daun eukaliptus. Warga negeri Keibobu memiliki tempat penyulingan kayu putih komunal di tengah pemukiman. Ada 4 ketel yang mampu memproduksi minyak kayu putih. Satu kilo minyak kayu putih dihasilkan dalam durasi 5 jam. Setidaknya 7 liter hingga 10 liter minyak kayu putih dihasilkan warga dalam sehari di tempat penyulingan ini. Ketel-ketel ini bekerja selama 15 jam dalam sehari dengan suhu pemanasan 150 hingga 200 derajat Celcius. Setiap botol ukuran 1 kg hanya dihargai Rp300.000. Ongkos yang murah dengan proses yang panjang. Minyak kayu putih negeri Keibobu salah satu hasil bumi terbaik dari Kepulauan Maluku. Hasil dan kualitasnya tidak kalah bagusnya dengan minyak kayu putih yang sudah kondang sebagai oleh-oleh khas Maluku lebih dulu, seperti minyak kayu putih asal Buru. Para petani kayu putih di negeri Keibobu harus mengirim minyak mereka ke Pulau Buru agar lebih diakui kualitasnya dan laku dijual di pasaran. Sayangnya, label negeri Keibobu hilang, berganti nama jadi minyak kayu putih Pulau Buru. Wangi daun kayu putih asli Keibobu tak pernah tercium masyarakat luas. Untuk menutup perjalanan saya di negeri Keibobu, saya memilih bermain air dengan anak-anak dan bermain kano. Negeri Keibobu adalah surga tersembunyi yang masih asri. Belum banyak terjamah modernisasi dan industri wisata. Semoga saya bisa kembali menikmati keindahan surga tersembunyi di wilayah barat di Pulau Seram ini.